Pak Irwan, silakan Pak Irwan. Izin Pak Adi. Baik, terima kasih Pak Adi atas kesempatannya. Sedikit bertanya Pak Adi terkait fitur untuk ruang rekaman. Ya. Ada kelas A, ada kelas B. Kebetulan saya hanya mengampu satu kelas. Apakah dibiarkan saja ada dua muncul untuk kelas A atau kelas B, atau perlu dihapus salah satunya, Pak? Terima kasih, Pak. Baik, Pak Irwan. Kalau mengampu hanya satu kelas, dibiarkan saja kelas B-nya, tidak usah diapa-apakan dan tidak usah dihapus gitu. Itu nggak, Pak? Terima kasih, Pak Adi. Sama-sama, Pak Adi. Izin Pak Adi. Pak Iwayan, silakan Pak. Terima kasih Pak Adi. Untuk ruang rukolnya itu untuk hari Selasa PP-nya yang membuat link kan? Oh enggak Pak, fasilnya Pak. PP tidak pernah membuat link Pak, karena PP Angkatan Darat Pak. Maaf ya, fasilnya membuat link gitu kan? Ya. Fasilnya membuat link untuk menyisipkan link room-nya dan board-nya itu bagaimana Pak? Memasukkannya ya? Iya, memasukkannya. Oh ya, berarti setelah ini Pak, materinya setelah ini. Oh iya, terima kasih Pak Adi. Oke, Pak Bekti sekalian ya, setelah ini. Oke. Baik, Budian, apakah 1.1 aktif setelah CGP menyelesaikan aktivitas? Oke, sekarang kita akan ngomongin restrict ya, biar nanti ini utuh nih Bapak Ibu fasil bisa baca, Bapak Ibu fasilitator bisa membaca juga restrict ya. Kan tampilan kita sama ya Bapak Ibu ya. Nah, tampilan kita sama nih. Jadi saya akan menginformasikan Bapak Ibu cara membaca pembatasan. Oke, kalau kita klik di paket modul 1, itu di sini ada tes awal gitu ya. Tes awal ini artinya bahwa tes awal ini dibuka tanggal 11 dan ditutup tanggal 12 pukul 11.59 malam. 23.59 berarti. Oke. Ini di tes awal. Terus modul 1.1 itu ada pembatasan. Aktivitas ini bisa diakses kalau dia sudah komplit. Nah, atau dia tanggal 15 Mei ini ya. Ini harusnya Bapak Ibu nanti ini kalau masih ada yang tanggal 15 Mei nanti ini kalau seperti ini artinya ini hari ini belum bisa dibuka. Jadi mungkin pesertanya disuruh fokus dulu untuk mengisi pretestnya ya gitu. Jadi pretestnya nanti akan sampai 2 hari ini. Nanti besok nanti akan tanggal 15 Mei itu hari Senin ya, hari Senin. Ini dibatasi dari sananya tanggal 15 Mei. Nanti kita konfirmasi pusatnya apa benar nih baru bisa dibuka 15 Mei. Ini pembatasannya. Ya, terus modul 1.2 itu baru bisa dibuka kalau penilaian kinerja instrukturnya oleh CGP ini sudah dikerjakan dan tanggalnya sudah tanggal 29. Jadi pembatasannya gitu Bapak Ibu. Modul 1.3 baru bisa dibuka kalau penilaian kinerja CGP-nya sudah diselesaikan dan tanggalnya sudah tanggal 14 Juni. Begitu juga dengan 1.4. Kalau penilaian kinerjanya sudah dilakukan dan tanggalnya sudah tanggal 28 Juni. Ini pembatasan yang dilakukan oleh pusat. Itu. Jadi di LMS-nya seperti itu. Bapak Ibu bisa menjelaskan kenapa sampai saat ini belum bisa dibuka nih modul 1.1. Oh, ternyata baru bisa dibuka kalau sudah tes awalnya komplit dan tanggal 15 gitu. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu ya pembatasannya. Kalau sudah ada lagi masih bertanya tentang LMS? Betul Budian, itu klausul. Untuk pembagian kelas A dan B betul hanya dalam satu course di LMS ya Pak Adi. Pak Samianto boleh dibuka mic-nya, ini pertanyaannya saya belum paham. Pak Samianto boleh?
Oke. Saya nggak paham pertanyaannya, mohon maaf. Baik Bapak Ibu, itu di LMS ya. Saya baru Mas Adi izin. Oh ya, silakan. Pak siapa ini? Hanya mengingatkan kembali pertanyaan dari Pak siapa tadi itu untuk linknya di ruang rukun. Terima kasih Pak. Linknya gimana Pak? Mohon maaf. Linknya untuk bisa diakses CGP pada saat ruang kolaborasi. Disematkan di mana Pak? Saya hanya mengingatkan tadi Oh, pertanyaan. ya. Habis setelah ini ya, karena kita kan setelah ini materinya tentang Cimit ya. Oh, baik. Terima kasih Pak Adi ya. Terima kasih. Ya, silakan Pak Samianto. Oh, Nji. Baik Pak Adi. Jadi untuk link masuk ke kelas dari link SIM PKB itu kan kami mendapatkan 2 link ya. Yang pertama link sebagai fasil. Iya. Kemudian yang kedua link sebagai CGP rekognisi. Iya. Kemudian yang saya pahami kalau kita memiliki 2 kelas, ini pemahamannya, itu kan berarti kan kita memiliki link dari SIM PKB itu kan ada 2 kelas. Jadi kelas CGP kelas A dan CGP kelas B misalnya seperti itu. Yang saya pahami awalnya begitu. Tapi sementara ini kami kan hanya memiliki 1 link begitu ya, CGP. Di mana link itu kalau kita buka kami memiliki 21 peserta. Nah, kemudian dari 21 peserta itu memang sudah dibagi, ada kelas A1, A2, kelas B1. Ada B1? Ada B1, B2. Oke. Apakah betul seperti itu atau harusnya punya 2 kos, 2 apa ya? Betul Pak, betul seperti itu. Memang ketentuannya di pusat itu 1 fasil maksimal mengampu 2 kelas. 2 kelas itu kelas A dan kelas B yang kelompoknya A1 dan A2. Jadi kalau itu dalam 1 course Pak, tidak dalam 2 course gitu ya. Tapi waktu fasilitasi Bapak Ibu tidak boleh digabungkan antara kelas A dan kelas B. Kalau Bapak Ibu yang mengampu 2 kelas ya. Kalau mengampu kelas A dulu pagi misalkan atau siang, kelas B-nya sore gitu. Semuanya harus terpenuhi gitu. Tapi benar itu memang dalam 1 course. Baik Pak. Ini nanti untuk time span-nya sendiri sudah tidak ada masalah ya Pak? Enggak ada masalah. Oke. Enggak ada masalah. Terima kasih. Memang seperti itu Pak. Makanya di LMS-nya kan dicantumkan ada kelas A, kelas B kan link rekamannya itu. Baik, terima kasih. Oke. Sekarang ada yang bertanya tentang bagaimana cara melakukan penilaian di LMS. Oke, kita akan masuk ke dalam bagaimana cara melakukan penilaian. Bapak Ibu, penilaian bisa dilakukan sesuai dengan tugas Bapak Ibu ya tadi ya. Ini kalau misalkan Bapak Ibu mau menilai tugas ruang kolaborasi, ini ada unggah tugas ruang kolaborasi. Bapak Ibu tinggal klik di sini ruang kolaborasi. Di sini ada view all submission, berarti melihat seperti ini. Ada 2 cara Bapak Ibu untuk menilai. Jadi melihat dulu pesertanya semuanya gini, sudah mengumpulkan tugas belum gitu ya. Kalau sudah ada tugasnya di sini misalkan udah ada tugasnya nih, di sini ada file submission sama online text-nya. Kalau sudah ada Bapak Ibu tinggal klik grade di sini. Tinggal klik grade, nanti akan muncul rubriknya. Nah, ini kalau ada tugasnya dari peserta, tugasnya berupa PDF ya. Kalau PDF dia akan terbaca di sini. Rubriknya ada di sini Bapak Ibu, tinggal diklik aja di sini rubriknya. Rubriknya diklik di sini. Ini apakah ini saya nggak berani klik-klik ya. Karena ini bagiannya fasilitator. Ini ada rubriknya di sini. Kalau sudah tinggal save change. Kalau save change nanti nilainya akan masuk. Cara nilainya seperti itu. Oke. Cara menilainya gitu ya Bapak Ibu. Jadi ada bagian grade di sana. Saya kira ini udah hatam lah Bapak Ibu lah cara menilainya. Pak Alamria, silakan Pak Alamria.
Oke, makasih Mas Adi. Itu tatkala kita mengasihkan nilai, ada feedbacknya nggak? Diwajibkan kita memberikan feedback atau tidak? Terima kasih Mas Adi. Terima kasih Bapak Ibu. Ini pertanyaannya bukan ke saya nih, ke Pak Yuli. Pak Yuli sebagai Korfasil. Saya teknis ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak tanya bagaimana cara ngasih feedback, ini saya kasih tahu. Tapi kalau wajib ada feedbacknya apa enggak, berarti ini pertanyaannya ke Korfasil nih. Gitu. Tapi kalau bagaimana cara ngasih feedbacknya, ya ada di sana fiturnya gitu. Fiturnya ada di bagian misalkan tadi ya menilai gitu, terus kita kasih view all submission. Bapak Ibu bisa kasih komen di sini. Ini yang namanya feedback. Itu cara kasih feedbacknya di sini. Jadi kalau apakah harus memberi feedbacknya isinya apa dan lain sebagainya, ini Bapak Ibu nanti bisa komunikasi, diskusi dengan Pak Yuli. Kayaknya kalau misalkan tidak diisi feedback, time span-nya jadi sedikit ya gitu. Karena yang banyak kan memang bukan mengisi nilainya, mengisi nilai mah sebentar ya. Tapi memberikan feedback yang butuh waktu lama gitu. Oke, apakah nilai bisa dirubah setelah berapa hari? Bisa, masih bisa dirubah, masih bisa diperbaiki. Apakah penilaian sudah pernah kita lakukan? Untuk penilaian sudah, kalau ini nggak ada feedback, kalau rubrik ada feedback. Nah, oke, itu udah ada yang jelas itu. Prinsip sandwich. Prinsip sandwich apa ini? Pak Widyo, boleh dijelaskan? Prinsip pemberian feedback Pak, pertama diawali apresiasi, kedua baru isi, yang ketiga berikan semangat, kan kayak gitu Pak. Oh iya ya, oh ini Bapak yang tahu nih, saya nggak pernah diajarin karena bukan fasilitator saya, makanya tadi saya nggak berani jawab ya. Ya terima kasih Bapak Ibu. Oke, untuk LMS sudah ya, kita kelihatannya ada lagi ya pertanyaan yang Bapak Ibu ingin ketahui tentang LMS, karena setelah ini baru kita akan masuk ke Jimit. Pak Nurullah, silakan Pak Nurullah. Iya Pak, terkait dengan ini Pak, nilai itu apakah diperlihatkan kepada CGP atau tidak Pak? Siapa yang notifikasinya? memperlihatkan? Terkait notifikasi, biasanya kan ada notifikasinya itu bahwa itu terlihat oleh CGP atau tidak terlihat oleh CGP gitu Pak? Tidak terlihat oleh CGP. Untuk PGP Tidak ini terlihat, ya? tidak terlihat oleh CGP. Jadi berapapun Bapak Ibu nilai itu tidak kelihatan oleh CGP. Nanti kalau kelihatan nanti Bapak Ibu diprotes, oh saya dikasih nilai kecil. Teman saya tugasnya nyontek sama saya kok nilainya lebih besar gitu. Bapak pusing sendiri nanti. Itu ya Bapak Ibu ya. Ya, oke. Ini clear ya, kita tutup dulu LMS ya. Kita masuk ke dalam Jimit ya, materi Jimit ya. Itu ya Bapak Ibu ya. Oke. Masih seputar benarkan mobil itu juga masih. Oke, untuk settingan modul sampai hari ini belum ada permintaan perubahan dari pusat, sehingga kami belum merubah gitu. Tapi nanti kita akan konfirmasi ke pusat. Oke, baik. Terima kasih. Ini saya tutup. Baik, kita akan masuk ke materi berikutnya Bapak Ibu. Materi berikutnya saya akan sangat cepat saja karena ini yakin saya Bapak Ibu udah terbiasa dengan ini. Jadi sifatnya saya cuma mengingatkan. Sekarang sudah munculkah interaktif Jamboard PPT saya? Sudah ya? Pak. Bapak Ibu, ini kita materinya tentang interaktif virtual meeting dengan Jimit dan Jamboard. Jadi Jimit layanan komunikasi video, banyak, ada Zoom, ada Jimit, ada Teams kalau di Microsoft, ada banyak ya Bapak Ibu ya, yang biasa Bapak Ibu gunakan. Oke, untuk membuat Jimit, Bapak Ibu punya beberapa cara. Saya yakin Bapak Ibu fasilitator yang pernah jadi fasilitator, jadi ini punya beberapa cara. Tapi ini saya akan bagikan cara yang
menurut saya sih gitu ya, menurut saya mudah dan terstruktur gitu. Yang pertama, Bapak Ibu cara membuat Gmeet-nya itu tinggal klik login gitu, lalu nanti Bapak Ibu klik titik 9 di sana ada kalender. Nah, saya mau membuat meeting schedule-nya ini dari kalender. Sehingga Bapak Ibu kalau misalkan sudah punya jadwal rukol selama 6 bulan ke depan, bisa dibuat dari sekarang. Tapi nanti ya kalau sudah dikasih akunnya oleh BPGP ini. Oke. Setelah itu baru nanti buat di kalender. Setelah itu nanti Bapak Ibu dimasukkan judulnya. Misalkan ini kalau kemarin pengenalan LMS ya buat judulnya. Judulnya misalkan ruang kolaborasi 1 modul 1.1 gitu ya. Bapak Ibu bisa buat itu. Terus nanti Bapak Ibu buat ruang kolaborasi 2 modul 1.1. Nah, Bapak Ibu bisa tentukan tanggalnya, jamnya dari jam berapa sampai jam berapa. Nah, di sini Bapak Ibu bisa dapatkan linknya langsung. Tambahkan konferensi video Google Meeting. Kalau diklik nanti dia akan masuk keluar linknya. Saya langsung praktik saja nanti. Terus yang berikutnya Bapak Ibu kalau sudah keluar linknya, ini link ini yang dikopikan ke dalam LMS Bapak Ibu. Ya, nanti sehingga ketika Bapak Ibu pesertanya masuk, tinggal klik bergabung dengan Gmeet, maka dia akan masuk ke link yang benar. Oke. Ini untuk berbagi share screen, ini Bapak Ibu bisa klik sini. Ini nanti kalau ngajarin CGP-nya, saya yakin Bapak Ibu semua sudah bisa share screen. Nah, share screen itu ada 3 bagian Bapak Ibu. Ada entire screen, berarti semua tampilan yang muncul di layar Bapak Ibu itu akan muncul juga di tampilan audiens Bapak Ibu. Gitu. Sama kayak duplikatnya layar Bapak Ibu ya. Terus yang kedua Windows, misalkan Bapak Ibu membuka beberapa jendela gitu, Bapak Ibu bisa pilih salah satu jendela yang ingin ditampilkan. Yang ketiga di bawah ini tab. Ini biasanya kalau misalkan Bapak Ibu buka internet, ada beberapa tab mana yang mau Bapak Ibu tampilkan itu bisa pilih yang tab. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu Windows ini buka Windows, yang ini berarti yang ditampilkan. Windows yang mana gitu ya. Kalau ini saya pakai entire screen karena tadi saya pakai Windows, saya slideshow itu tidak jalan ya. Jadi pakai entire screen, lalu di slideshow ini baru bisa jalan. Oke, terus jangan lupa setelah itu klik share. Kalau untuk memberhentikannya di sini Bapak Ibu bisa stop sharing. Berikutnya untuk membuat diskusi jadi lebih menarik, Bapak Ibu bisa membuat Jamboard. Nah, oke lah. Sekarang saya akan langsung praktek aja bagaimana cara membuat Jamboardnya gitu. Kalau saya cuma oke. Kita akan bikin Jamboard dulu pertama. Oh gini. Sekarang saya minta Bapak Ibu membuat link meeting dulu lah. Saya minta salah satu volunteer. Bapak Ibu siapa yang bersedia menjadi volunteer? Share screen, mempraktekkan kita bagaimana cara membuat link meeting. Siapa yang mau jadi volunteer ini? Pak Ernawan, monggo Pak Ernawan, silakan Pak Ernawan. Pak Ernawan duluan nih. Oke. Sebentar ya, saya buka window baru. Siap. Oke. Tolong kita diajari cara membuat link meeting, Pak. Oke, sudah.
Sambil saya Bikin share ya Pak ya? Ya Pak? Langsung di share screen itu Pak? Iya, langsung di share screen aja. Dipraktekkan cara membuat link meetingnya. Sudah muncul ya Bapak Ibu? Sudah muncul Pak. Belum. Belum. Nah, loading berarti. Baru fotonya Pak Ernawan yang muncul. Ya mohon maaf, yang pakai banyak ini di sekolah. Ya, dipakai untuk persiapan besok ini. Oh gitu. Oke. Persiapan pelepasan sama lainnya. Dan ini kan sedang P5, jadi banyak yang pakai juga siswanya. Oh gitu. Oke. Atau mungkin yang mohon maaf yang lain saja ya Pak. Yang lain. Siapa ini? Oke, stop share dulu ya Pak. Oke. Jaringan tidak memungkinkan Pak Ernawan. Pak Didik mau share ini? Iya Pak. Ya, silakan Pak Didik. Iya, share screen. Oke, boleh silakan. Sudah kelihatan ya teman-teman? On the way. On the way. Oke. Share screen-nya apa ini Pak? Oke, sip. Ya. Itu kan apa nih? Ya, betul. Membuat kelihatan. meeting ya. Ya. Membuat meeting. Ya. Membuat link meeting ya. Link meeting kalau teman-teman itu yang lebih mudah melalui Google Calendar gitu. Jadi kalau untuk membuat meeting dari Google Calendar ya kita tinggal masuk saja ke browser, terus di sini aplikasinya di sebelah kiri atas ini, terus kita pilih yang kalender seperti itu, nanti terbuka, terus tinggal dipilih saja tanggalnya. Misal mau di tanggal 13 misal seperti itu, tinggal diklik saja. Terus ditambahkan judulnya pertama misal Rukol 1, terus Rukol 1 modul 1.1 gitu ya. Oh iya, Nanti. Rukol 1 modul 1.1. Terus untuk waktunya kalau supaya supaya lebih fleksibel bisa dibuat sepanjang hari. Terus tinggal ditambahkan saja itu konferensi Jimit-nya. Nah ini sudah jadi untuk link meetingnya. Untuk link meetingnya seperti itu. Mungkin tinggal ditambahkan deskripsi apa-apa yang terkait dengan Rukol seperti itu. Terus setelah itu tinggal disimpan. Sekalian Pak memasukkan ke dalam LMS-nya Pak. Ya. Nah, di sini ya Pak? Ya. Di paket modul 1. Ya. Paket modul 1, terus modul 1.1. Tadi apa? Rukol ya? Rukol. Ya, dibuka Rukol 1, Rukolnya ada 2 berarti harusnya ya. Iya. Rukol, ruang kolaborasi. Nah, Rukol 1. Diklik, terus di sini bisa di edit setelan. Nah, ya, betul. Edit setelan. Ya. Nah, ini di sini link Jimit-nya. Belum ke copy berarti tadi.
Ya, betul. Depannya kayaknya masih ada itu, Pak. Coba. Yang mana, Pak? Oh, udah gak ada ya? Udah. Udah. Jawabannya yang diawali dari HTTPS sampai dengan itu namanya 3 gitu. Terus tinggal disimpan kembali ke kursus atau simpan tampilkan seperti ini. Ini nggak perlu disimpan kan, Pak? Nggak apa-apa disimpan, nggak perlu disimpan juga nggak apa-apa. Kalau ini berarti deskripsinya silakan ditambahkan nanti ya. Iya, kalau untuk jadwalnya itu tadi yang bore-nya itu dimasukkan di sini ya, Pak, di deskripsi ini ya. Ya, mungkin itu, Pak, yang bisa. Oke, baik, terima kasih Pak Didik ya. Oke, Bapak Ibu, jadi tadi dicontohkan salah satu cara bagaimana membuat link meeting. Jadi membuat link meeting itu sekalian saya buka juga. Membuat link meeting salah satunya dengan menaruhnya Bapak Ibu di dalam kalender ini ya. Jadi misalkan Bapak Ibu mau buat link meeting, apa sih fungsinya kalau misalkan kita simpan di kalender? Kalau saya nih yang pengenalan LMS ini saya ada 4 kelas nih hari ini. Kelas A pagi ini, kelas B nanti siang, kelas C nanti besok pagi, dan nanti saya nggak perlu nginget linknya karena kalau itu saya tinggal klik di sini, saya gabung ke meeting. Terus kita nggak usah cari-cari linknya, kalau misalkan hilang ya tinggal copy aja dari sini. Ini kita bagikan, masukkan ke dalam LMS-nya seperti itu Bapak Ibu. Jadi di Google, di kalender ini memudahkan kita. Misalkan tanggal 16 nih kita mau bikin meeting rukol ya, hari Selasa, eksplorasi konsep forum diskusi ya. Kita eksplorasi konsep satu. Oke. Misalkan saya mau bikin seperti itu, waktunya tanggal hari Selasa. Saya tinggal klik di sini aja, maka di sini dia akan sudah muncul link meeting. Bapak Ibu kalau mau copy ini, tapi ini nanti hasilnya panjang Bapak Ibu. Misalkan kita pindahkan ini di kita simpan dulu ya. Oke. Nah, kita simpan nih eksplorasi konsep 1.1 nih Bapak Ibu sudah punya nih gitu ya. Misalkan terus kita mau copy lagi ini tinggal kita copy aja di sini pemberitahuannya, terus kita masukkan ke dalam LMS kita. Tapi ini juga bisa langsung di copy di sininya. Ada, kalau ini panjang pemberitahuannya, ini linknya sebetulnya cuma dari sini ke sini aja. Kita copy, masukkan ke LMS ya. Eksplorasi konsep tadi 1.1. Ini ya, eksplorasi konsep 1.1. Kita klik di sini Bapak Ibu cara memasukkan linknya. Lalu kita edit setting. Eksplorasi konsep 1.1. Ini meet-nya ini kita ganti. Jadi meet yang ini. Nanti jadwalnya mau jam berapa Bapak Ibu informasikan di bagian deskripsi ini. Misalkan Bapak Ibu kelas A misalkan ya kelas A 12.30 sampai dengan berapa 3 jam ya, 15.30 misalkan ini Bapak Ibu ya, nanti sesuaikan ya, saya nggak hafal jamnya, misalkan seperti itu.
kelas B-nya jam berapa, Bapak Ibu bisa informasikan di sini. Gitu. Kalau misalkan Bapak Ibu ada link BOR breakout room, breakout room-nya bisa Bapak Ibu bikin juga di kalender tadi. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan mau bikin breakout room, tinggal Bapak Ibu bikin saja juga lagi di kalender tadi. Misalkan di sini Bapak Ibu mau bikin lagi nih BOR 1 EK 1.1. Ya, klik aja di sini. Nanti ini sudah dapat linknya lagi di sini. Nanti mau bikin BOR lagi satu lagi. BOR 2. Tinggal tambahin BOR 2 EK 1.1. Tambahkan lagi di sini, simpan. Ini sebentaran kita sudah menyiapkan EK nih, EK 1.1, BOR 1, BOR 2 gitu. Tinggal kita copy-copykan linknya. Misalkan BOR 1-nya kita masukkan di bagian deskripsi tadi. Link BOR gitu ya biasanya ya. Itu yang biasa jadi fasil nih. BOR 1 misalkan. Lepas aja di sini. BOR 2. Nah, kalau seperti ini Bapak Ibu tidak akan kehilangan link, karena linknya sudah disimpankan oleh Google Calendar ini. Bapak Ibu tinggal manggil-manggil aja. Nah. Oke, mohon maaf. Nah, ini eksplorasi konsepnya sudah jadi. Link BOR 1, link BOR 2, Jimit. Nanti bisa Bapak Ibu masuk. Ini coba saya simpan ya. Misalkan saya simpan di sini. Ini nanti yang punya kelasnya bingung. Nggak usah, jangan saya simpan. Nanti Bapak Ibu tinggal simpan. Event date-nya Bapak Ibu bisa ubah sesuai dengan tanggalnya. Kalau nanti Bapak Ibu terlupa juga nggak apa-apa, nggak masalah itu. Oke. Seperti itu Bapak Ibu untuk membuat Jimit dan memasukkan linknya. Ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Izin tadi. Ya, siapa dulu nih yang angkat tangan? Kayaknya nggak ada yang angkat tangan ya. Iya Pak Andi, Pak Tri, Pak Andi. Pak Iwayan. Pak Iwayan yang angkat tangan. Nanti angkat tangan dulu. Maaf ya, izin tadi. Ya, silakan. Misalnya untuk linknya ini kan ada di Rukol 1, Rukol 2 sama linknya bisa ya Pak? Bisa. Berarti link itu bisa digunakan di Rukol 1, Rukol 2 misalnya? Bisa. Atau di BOR 1, BOR 2-nya itu BOR di Rukol 2 sama dengan link BOR di Rukol 1 bisa berarti ya Pak? Bisa Pak, bisa. Pada dasarnya bisa, tapi memang nanti pada saat Bapak Ibu mencari hasil rekamannya itu nanti yang mungkin kebingungan ya, karena ininya sama, cuma Bapak Ibu paling bisa membedakan tanggalnya. Tapi kalau saya sih biasanya saya buat satu-satu sih gitu. Jadi misalkan kalau saya mau buat di tanggal ini ya untuk khusus tanggal ini, karena judulnya nanti menentukan hasil rekamannya. Oh, tapi gitu. kalau makan Bapak Ibu biasa menggunakan, saya punyanya 5 link untuk kelas A atau link untuk open room, yang 3 ini untuk BOR gitu ya, nggak apa-apa. Itu tergantung kebiasaan Bapak Ibu. Artinya nanti kalau Bapak Ibu rekamannya yang penting bisa mudah ditemukannya gitu. Ya, terima kasih Pak Adi. Sama-sama. Boleh. Pada link BOR 1 dan 2 apakah bisa dilakukan satu waktu? Link BOR 1 dan BOR 2 bisa. Jadi Jimit ini nggak kayak Zoom ya. Kalau Zoom kan kita jadi host ini cuma bisa bikin satu pertemuan ya. Tapi kalau Jimit ini bikin 6 saya pernah bikin 6 itu masih bisa. Gitu. Dalam satu waktu ya, satu host dalam satu waktu gitu. Bu Sri, silakan Bu Sri.
Baik, terima kasih Mas Hadi atas penjelasannya. Saya hanya ingin memantapkan saja untuk diri Halo? saya sendiri, ya. Suaranya putus Ibu Sri. Oh ya, ya sudah jelas Mas Hadi? Ya, sudah. Oke. Iya, mohon izin off kamera karena sinyal kurang mendukung. Begini Mas Hadi, kan ada beberapa teknik ya untuk membuat link Gmeet. Nah, iya, untuk yang telah dijelaskan Mas Adi tadi, kalau boleh saya bertanya, berarti pada saat kita membuat event pada tanggal yang sama, untuk board-nya kita tinggal menambahkan event pada tanggal yang sama tersebut, apakah seperti itu sehingga terjadi nanti hasil board 1, board 2. Kemudian kalau sebelumnya Mas Hadi, saya berpikiran sama seperti yang tadi sudah Mas Hadi ngendikakan bahwa saya tidak mau terlalu banyak link seperti itu karena mungkin saya rancu, tapi pagi ini saya menemukan jawabannya. Justru akan lebih mudah apabila setiap event itu berbeda link Gmeet karena nanti akan mempermudah dalam kita apa ya istilahnya melihat rekamannya, begitu, benar begitu Mas Hadi? Ibu. Betul, iya. betul. Alhamdulillah, terima kasih Mas Hadi, selamat siang. Oke, terima kasih Bu ya. Jadi memang yang biasa digunakan itu orang pakai apa namanya robot hudek gitu ya, langsung bikin bor gitu. Link itu digunakan berkali-kali gitu. Ya nggak apa-apa juga kalau Bapak Ibu terbiasa dengan itu ya. Saya tidak mau apa namanya nanti malah Bapak Ibu mengubah kebiasaan malah jadi susah nih gitu. Tapi saya memberikan wawasan baru gitu bahwa dengan Bapak Ibu sudah memanage link di kalender, Bapak Ibu bisa memasukkannya sewaktu-waktu gitu dan bisa dengan mudah menemukan rekamannya gitu. Kalau misalkan seperti itu nanti Bapak Ibu gampang lah manage-nya gitu. Silakan Pak Ernawan. Mohon izin Pak, misalnya tadi kan belum mencoba untuk praktek membuat bor ya Pak ya? Oh sudah. Oh sudah, berarti itu tadi saya. Sudah. Tadi praktek membuat bornya tetap di kalender tadi. Tinggal diklik aja event baru, dijudulkan bor 1, dijudulkan bor 2 itu sampai bor 3, bor 4 itu nggak apa-apa. Ya, maksudnya gitu ya, sudah dipraktekkan di Google Meet-nya langsung gitu Pak? Oh, di Google Meet-nya. Kan tinggal masuk ke link-nya saja tuh Pak. Yang penting membuat link-nya tadi ya. Membuat link-nya sudah Pak tadi Pak. Ada gimana Pak pertanyaannya Pak Ernawan? Maksud saya apakah tadi sudah sepertinya kalau mungkin saya salah ya karena tadi juga agak putus-putus kadang untuk praktek pembuatan bornya secara langsung kemudian misalnya ini di para fasilitator ini kita anggap ya kami adalah CGP-nya dan nanti gitu praktek langsungnya gitu Pak. Oh gitu ya tadi ini kalau Bapak Ibu mau masuk bor ini saya kasih linknya aja coba ya. Ini tinggal dikasih aja linknya atau Bapak Ibu kalau CGP nanti bisa diarahkan Bapak Ibu untuk yang kelompok 2 silakan masuk bor 1 di linknya sudah ada di LMS gitu. Itu kan sudah Bapak Ibu tautkan tadi ya di LMS-nya gitu. Cara menyematkan link bornya. Oh, menyematkannya tadi ya di bagian deskripsi ya Bapak Ibu ya. Nah, ini dia. Mohon maaf, ini saya kurang jelas tadi ya berarti ya. Bukan menyematkannya Pak, tapi praktek langsung kita sebagai fasil pada saat nanti pembuatan bor praktek secara langsungnya dari Google Meet-nya, bukan menyematkan. Oke, sekarang gini, saya akan kasih link saja Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu silakan masuk ke bor yang dipilih gitu aja ya. Nih, ini saya ambilkan dulu bornya. Nah itu coba bisa masuk gak?
Bentar, saya salah ngasih linknya. Tidak menyala. Sebentar Pak. Kopinya terlalu yang pendek. Iya. Nah itu bornya itu. Nah ini ya, betul. Nah ini Pak Sriwano, makasih. Coba kita masuk ke bor sama-sama nih. Saya juga akan masuk ke bor. Tapi harus pakai pin. Kenapa? Masuknya harus pakai pin. Oh, salah. Oke. Bentar ini. Kalau pas pembekalan kemarin diajarinya pakai Robert Hudek gitu loh Pak. Iya betul. Ya biasa kalau pakai itu ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan pakai ini juga nggak apa-apa. Ini biasanya ya langsung masuk aja kok. Bergabung ke ini yang bor ya, bor 1. Bapak Ibu bisa gabung nggak ini? Minta pin. Bor 1, coba yang atas ini. Nah ini nih, yang nggak pakai tanda tanya ya, yang dikirim oleh Pak siapa? Pak Sri. Pak Sri, ya ini Pak Sri ini tadi. Pak Sri ini, tadi Pak, saya tadi masih ada tanda tanyanya soalnya. Oke, nah itu ya seperti itu aja Pak. Kalau misalkan peserta kan ada di LMS ya, jadi LMS tinggal diklik aja bikin bornya. Nah misalkan ini saya buka 2 tab nih, tab yang satunya saya mau
selesai, Bapak Ibu jangan lupa berhenti merekam dulu. Jadi kalau udah mulai kayak gini, terus Bapak Ibu kelola rekaman lagi, lalu scroll ke bawah, berhenti merekam, lalu berhenti merekam gini. Setelah itu kalau sudah direkam selesai, baru Bapak Ibu boleh keluar. Tutup panggilan, akhirnya panggilan untuk semua orang. Nah, ini baru selesai. Ini muncul di sini, ini fitur dari attendance list, siapa saja yang datang. Jadi kalau Bapak Ibu mau lihat absennya gitu, ini bisa fitur dari attendance ini. Oke, itu